Bapak Ibu sekalian, kita sudah bahas tentang sholat Jumat. Dan insya Allah kita akan bahas sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada seorang mukmin, seorang muslim yang wafat, maka wajib sebagian umat Islam melaksanakan sholat tersebut. Kalau sebagian umat Islam sudah menyolatkan, maka yang lain sudah gugur kewajiban sholat jenazahnya. Sholat jenazah sangat dianjurkan Bapak Ibu sekalian bagi kita yang menyaksikan adanya jenazah. Hal ini agar bisa menjadi pahala bagi kita dan juga sebagai pengingat bagi kita. Kematian adalah sebuah peristiwa yang pasti akan menghampiri setiap muslim. Kematian hanyalah persoalan waktu. Semua manusia pasti akan mendapatkannya. Bahwa kita merasa takut mengalami kematian, itu hal yang manusiawi. Pernah Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak takut mati?" Kata Rasulullah, "Bukan itu maksudnya. Semua orang pasti takut mati. Namun, dia cinta kepada Allah sehingga banyak berbuat ketaatan, banyak berbuat kesolehan. Itulah yang perlu dilakukan oleh seorang mukmin." Rasulullah bahkan mengatakan, "Inna min aqyasin nas aktsaruhum dzikran lil maut." Orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Semua kita pasti akan mengalaminya Bapak Ibu. Kalau hari ini kita menangisi kematian keluarga dekat kita, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, esok kita yang akan ditangisi. Kalau hari ini kita memandikan jenazah, esok giliran kita yang akan dimandikan. Kalau hari ini kita menyolatkan jenazah, esok kita yang akan disolatkan. Kalau hari ini kita mengantar jenazah ke pekuburan, esok kita yang akan diantarkan. Kalau hari ini kita menguburkan jenazah, menutup liang lahat, esok kita yang akan ditutup dan dimakamkan di kuburan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita, memberikan kebaikan, kesehatan bagi kita, memanjangkan usia kita, dan memperbagus amal-amal kita. Yang paling penting bukan panjang dan pendeknya usia, namun yang paling penting adalah seberapa bermanfaat diri kita bagi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat jenazah harus mengingatkan kita, menyadarkan kita apa yang sudah kita berikan kepada agama Allah, apa yang sudah kita berikan kepada Islam. Islam menjauhkan kita dari api neraka, Islam menjauhkan kita dari siksa Allah. Islam telah banyak memberi kepada kita, memberikan hidayah jalan yang terang benderang. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan kepada agama Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam sholat jenazah Bapak Ibu ada syarat-syarat, ada fardu dan ada sunnah. Syarat sahnya sholat jenazah seperti syarat-syarat sholat lainnya, muslim, baligh, berakal sehat. Kemudian jenazah terlebih dahulu dimandikan. Kemudian posisi dalam sholat tidak mendahului jenazah, artinya jenazah kita letakkan di depan kita. Kalau jenazah laki-laki, maka imam berada di posisi kepala. Kalau perempuan, sejajar dengan pusar. Apa saja fardu atau rukun-rukun daripada sholat jenazah? Yang pertama, niat. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Kemudian berdiri. Sebagaimana sholat yang lain, hendaknya engkau sholli qa'imah. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Kemudian 4 takbir. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Lalu kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW setelah takbir kedua. Doa untuk mayit setelah takbir ketiga. Seperti Allahumma ghsilhu, Allahumma ba'id bainahu wa baina khatayahu kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqihi minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilhu dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian salam ke kanan. Jadi ini yang rukun, ini yang fardu. Dalam mazhab Hanabila, salat jenazah hanya 1 kali salam, yaitu ke kanan. Dalam mazhab Syafi'i ada sunnah-sunnah. Apa saja sunnah salat jenazah itu? Berdoa sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam. Lalu kemudian mengangkat tangan pada setiap takbir. Dalam mazhab Hanafi itu tidak mengangkat tangan. Jadi cuma Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Nah, dalam mazhab Syafi'i dianjurkan mengangkat tangan. Salam yang kedua. Jadi salam yang ke kiri, salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Berdoa setelah takbir keempat. Jadi kalau doa setelah takbir ketiga itu hukumnya adalah rukun atau wajib ya. Sedangkan pada rakaat keempat setelah rakaat
rakaat keempat, maka hukumnya sunnah, karena di dalam mazhab Hanabilah misalkan, setelah takbir ketiga itu baca doa panjang banget. Nanti takbir keempat nggak baca apa-apa, langsung Allahu Akbar, langsung salam, assalamualaikum. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan baca doa seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Inilah sunnah-sunnah salat jenazah di dalam mazhab Syafi'i. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.